Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya, berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Oke teman-teman ya, hari ini tadi tepatnya hari Senin tanggal 4 November 2024. Dalam kesempatan kali ini teman-teman semua ya, saya tidak akan memberikan informasi atau update harga ya, atau situasi pasar ya, tapi saya cenderung akan memberikan satu gambaran, satu analisa, atau bisa dibilang satu prediksi lah untuk harga bawang merah beberapa hari yang akan datang atau harga bawang merah besok. Oke teman-teman semua ya, kalau kita kembali lagi berbicara tentang analisa atau prediksi harga bawang merah beberapa hari yang akan datang atau hari besok ya, sudah pasti kita harus sedikit banyak tahu tentang harga bawang merah hari ini tadi atau ceritanya bawang merah hari ini tadi ya, dan bagaimana situasi kondisi pasarnya. Oke teman-teman semua ya, kita lihat dulu situasi yang terjadi atau bagaimana yang terjadi di pasar Sukomorongan Jawa Timur ya. Kemudian nanti ada pasar Johar Semarang, pasar Kramat Jati, hingga pasar Probolinggo. Kita awali dulu dari pasar Sukomorongan Jawa Timur. Hari ini tadi bawang merah yang masuk pasar Sukomorongan Jawa Timur bisa dibilang sedikit sekali teman-teman ya, atau cenderung kosong lah, karena memang sedikit sekali bawang merah yang masuk pasar Sukomorongan Jawa Timur. Itu dari sisi bawang merah yang masuk pasar. Kemudian situasi dan kondisi pasarnya bagaimana? Oke teman-teman semua ya, situasi kondisi pasar hari ini tadi dibilang ramai juga tidak ramai teman-teman ya, cenderung bisa bilang cenderung sepi lah, seperti itu ya, cenderung sepi ya. Kemudian dari pergerakan pasar pun juga sedikit lambat ya, kemudian transaksi jual beli masih lancar teman-teman ya. Kemudian dari sisi harganya masih relatif sama dengan hari kemarin atau bisa dibilang stabil ya, meskipun barangnya sedikit, tidak ada kenaikan harga teman-teman ya, tetapi cenderung stabil seperti itu. Itu yang terjadi di pasar Sukomorongan Jawa Timur. Oke teman-teman, kemudian kita masuk di pasar Johar Semarang ya. Justru hari ini tadi terjadi penurunan harga bawang merah yang berukuran super, tetapi untuk bawang merah yang tanggung-tanggung masih stabil ya. Kemudian bawang yang masuk ini lumayan banyak teman-teman ya, terpantau banyak hari ini tadi bawang yang masuk pasar Johar Semarang. Kemudian dari sisi situasi kondisi pasarnya ya, situasi kondisi pasar pun juga sepi ya, pergerakan pasar juga lambat, transaksi jual beli sedikit melemah hari ini tadi. Nah, dari pasar Sukomoro sudah kita tahu, kemudian dari Johar Semarang kita juga sudah tahu bagaimana yang terjadi di pasar Kramat Jati Jakarta Timur. Oke teman-teman semua ya, hari ini tadi bawang merah yang masuk pasar Kramat Jati Jakarta Timur sebanyak 18 mobil ya. Kemudian situasi kondisi pasarnya ya, situasi kondisi pasar sepi teman-teman ya. Kemudian pergerakan pasar pun tetapi untuk pergerakan pasarnya sedikit lebih cepat hari ini tadi. Transaksi jual beli juga lancar hari ini tadi, sedikit lebih lancar dibanding hari kemarin. Kemudian dari sisi harganya ada kenaikan ya, dari sisi harganya ada kenaikan. Kemudian kita melihat pasar berikutnya, yaitu pasar Probolinggo Jawa Timur. Hari ini tadi situasi kondisi pasar bisa dibilang apa teman-teman ya, bisa dibilang lumayan hari ini tadi bisa dibilang sedikit lebih ramai teman-teman ya dibanding dengan kemarin. Kemudian dari pergerakan pasar pun juga terlihat lebih cepat, transaksi jual beli juga lancar hari tadi. Untuk harganya ada kenaikan, dan kenaikan ini merata dari bawang merah yang paling kecil hingga bawang merah yang super crossnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kenaikan harga bawang merah ini ada di dua pasar, Kramat Jati dan Probolinggo Jawa Timur. Untuk pasar Sukomorongan Jawa Timur dan pasar Johar Semarang masih stabil, tetapi justru malah ada penurunan di bawang merah yang ada di pasar Johar Semarang untuk bawang merah yang berukuran super. Nah, penurunan ini sendiri bisa jadi di pasar Johar Semarang ini karena memang bawangnya banyak yang masuk teman-teman, kemudian pasar sepi sehingga peluang untuk turun besar kemungkinan ya, sehingga apa yang terjadilah penurunan untuk harga bawang merah yang berukuran super seperti itu. Kemudian pasar lainnya masih aman teman-teman ya, tidak ada perubahan ya, ada perubahan, justru ada perubahan kenaikan di pasar Kramat Jati Jakarta Timur dan pasar Probolinggo Jawa Timur. Untuk pasar Sukomorongan Jawa Timur masih bisa dibilang stabil atau relatif sama dengan harga kemarin. Nah, dari fakta-fakta ini teman-teman ya, bagaimana dengan situasi kondisi yang ada di lahan-lahan? Oke teman-teman ya, bawang merah ini ada ada panenan sedikit-sedikit dari beberapa daerah di Jawa Tengah ya, dari Demak, dari Purwodadi ya, dari Juwono ya, kemudian untuk Majalengka bisa dibilang habis, kemudian dari Brebes pun juga tidak begitu banyak teman-teman ya, ada sedikit-sedikit sekali.
Tetapi situasi kondisi yang terjadi atau perputaran bawang yang masuk pasar ini, bagaimana teman-teman ya? Saya bilang di saat tidak banyak yang masuk, rata-rata tidak banyak yang masuk. Kemudian di saat banyak pengiriman, rata-rata banyak pengiriman semua. Sehingga kadang kala penuh, kadang kala hari ini penuh, kemudian hari besoknya sepi barang atau sedikit barang ya. Besoknya lagi banyak barang lagi, besoknya sepi lagi barang atau sedikit barang lagi. Nah, situasi seperti inilah teman-teman yang perlu kita waspadai ya, yang perlu kita waspadai. Faktanya apa? Faktanya harga ini selalu naik turun, naik turun, naik turun. Nah, situasi kondisi pasar yang seperti ini yang justru akan selalu membuat harga ini tidak pernah menentu, teman. Di saat kita harapkan harga ini terus ada kenaikan karena memang bawang tidak begitu banyak ya, tetapi apa yang terjadi ini tidak sesuai dengan angan-angan kita ya, tidak sesuai apa yang kita harapkan ya. Harga naik turun, naik turun, naik turun seperti ini. Nah, inilah yang membuat kita bingung, membuat para petani juga bingung ya. Di saat seharusnya harga bawang merah ini terus naik, petani dapat untung, tapi yang terjadi justru sebaliknya ya. Harga seperti ombak laut teman-teman ya, naik turun lagi seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita waspadai ya. Kembali lagi, kemarin juga sudah saya sampaikan ya, di saat para penebas pengirim ini berbelanja atau memborong bawang di lahan, di hari yang sama mereka dapat barang, di hari yang sama mereka pun kirim ke pasar-pasar ini juga waktu yang bersamaan, sehingga terjadilah penumpukan. Di saat mereka tidak kirim, yang lainnya pun juga tidak kirim, sehingga terjadilah bawang yang masuk pasar Sukomoro, sepertinya itu ya, pasar Sukomoro dan beberapa pasar yang lain. Di saat sepi barang atau sedikit barang, rata-rata sedikit barang semua. Nah, inilah yang membuat harga ini selalu tidak menentu, teman-teman ya. Ini yang membuat para petani kadang juga bingung, harga kok naik turun, naik turun, naik turun. Bagaimana ini kan gitu. Begitu juga para pengirim teman-teman ya, juga susah dibuat seperti ini ya. Begitu juga para penebas ya, selalu resah, selalu bingung kalau harga ini selalu saja tidak menentu. Sehingga mereka berbelanja di lahan dengan tutulan sekian, ternyata fakta yang terjadi di pasar justru malah turun. Nah, seperti tempo hari teman-teman ada dari teman kita yang menyampaikan, ternyata harganya kok lebih mahal di lahan. Nah, inilah teman-teman ya, yang membuat kita ini juga bingung kan seperti itu. Oke teman-teman ya. Itu tadi sedikit masukan buat dengan semua para petani bawang merah ya, para penebas, para pengirim ya. Harga selalu naik turun, naik turun. Kembali lagi saya pesan hati-hati ya, hati-hati sekali karena harga ini kita tidak bisa membuat, harga pasar nanti yang menentukan. Bagaimana pasar? Kalau pasar rame, barang sedikit otomatis harga juga naik. Tapi kalau pengirim ramai-ramai berbondong-bondong, pengirim ini membawa barang mereka ke pasar ya, di saat waktu yang sama berbareng-barengan, ini terjadi penumpukan barang di pasar. Apa yang terjadi? Harga pasti turun lagi. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya. Jadi satu pesan buat jaringan semua, perlu waspada, perlu hati-hati dengan situasi kondisi yang seperti ini ya. Karena memang kita tidak bisa melarang para penebas pengirim ini mengirim bawang mereka, itu hak mereka. Tetapi kita yang harus hati-hati, kita yang harus waspada seperti itu teman-teman semua ya. Oke teman-teman ya, itu tadi satu gambaran, satu analisa, bisa jadi satu prediksi ya. Untuk beberapa hari yang akan datang, harga bawang merah ini masih saja fluktuatif ya, naik turun, naik turun, naik turun. Untuk penurunan banyak tidak mungkin, naik banyak pun juga tidak mungkin. Lebih-lebih ini sudah ada panenan bawang merah dari daerah Padang, Sumatera ya. Oke teman-teman, saya kira itu apa yang bisa saya berikan buat jaringan semua. Satu gambaran, satu analisa, bisa jadi satu prediksi ya, untuk harga bawang merah yang akan datang atau untuk harga bawang merah beberapa hari yang akan datang. Kalaupun ada kenaikan, tidak terlalu banyak, terjadi penurunan pun juga tidak terlalu banyak ya. Harga masih fluktuatif, belum stabil, belum bisa menentu. Oke, teman-teman semua, saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi atau analisa ini bermanfaat bagi kita semua ya, menjadi satu berkah barokah buat kita semua, sehingga dengan satu analisa, satu prediksi kali ini mudah-mudahan ini kembali lagi ada manfaatnya ya buat jaringan semua, buat kita semua. Amin. Oke, saya kira itu teman-teman ya, apa yang bisa saya sampaikan. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah, kilap, serta dosa saya dalam memberikan satu analisa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.